Menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 3 catatan penting yang menjadi petunjuk dari jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti. Yaitu pertama adalah perlu lagi pendalaman terhadap saksi. Menurut kami, perkara ini sebenarnya perkara sederhana. Tetapi saksi yang sudah diperiksa sebelumnya pada tahap penyidikan, sebelum berkas perkara dikirimkan ke kejaksaan itu kan 130 saksi. Ketika jaksa memberikan petunjuk bahwa perlu lagi didalami keterangan-keterangan saksi, apa kurang 130 saksi itu? Saya kira ini satu perkara yang pidana yang mungkin salah satu di Republik yang butuh sampai ratusan saksi gitu. Hari ini saya mendapatkan kabar tadi Bung Gafur dan sudah saya konfirmasi juga. Ternyata berkas dari jaksa itu dikembalikan. Dan memang harus demikian karena memang sejak awal pasca gelar perkara khusus itu agendanya itu bukan pelimpahan berkas ke jaksa, tetapi penuntasan pemeriksaan ahli dari tersangka yang saat itu sudah kita mohonkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Tersangka itu tidak layak ditersangkakan. Yang layak ditersangkakan adalah Joko Widodo karena dari sekian banyak yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya, artinya di situ ada masalah besar yang meragukan. Saya tetap meyakini ijazah Jokowi memang palsu. Itulah yang membuat kejaksaan tidak berani mengambil bola panas ini. Hari ini secara resmi diumumkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa pengiriman tahap 1, yaitu pemberkasan dari penyidik ke kejaksaan untuk klaster 2 ya. Ada Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa. Itu berkas perkaranya dikembalikan oleh jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum, dan pengembalian berkas ini mengkonfirmasi bahwa berkas yang sebelumnya dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan itu belum memenuhi persyaratan yang diharuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, jadi berkas yang dikirimkan sebelumnya itu setelah diteliti berdasarkan P16 itu adalah penentuan jaksa peneliti sekaligus jaksa penuntut umum untuk perkara tersebut, yang tugasnya adalah melakukan penelitian berkas perkara berdasarkan BAP saksi, BAP ahli, ya, kemudian juga ada BAP para tersangka gitu ya. Hasilnya adalah secara resmi tadi kita sudah mendengar bahwa dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Apa artinya dikembalikan? Dikembalikan itu berarti berkas perkara yang sebelumnya sudah diserahkan kepada penyidik, dari penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan itu belum memenuhi syarat, belum layak untuk disidangkan, untuk dibawa ke proses peradilan. Berarti berkas yang selama ini dinyatakan sudah begitu luar biasa, ada 300 saksi diperiksa, ada 22 ahli diperiksa, ada 700 hampir 800 barang bukti dikirimkan ke jaksa. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti belum memenuhi syarat untuk disidangkan. Nah, tadi menurut keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya, ada 3 catatan penting yang menjadi petunjuk dari jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti. Yaitu pertama adalah perlu lagi pendalaman terhadap saksi. Menurut kami, perkara ini sebenarnya perkara sederhana. Tetapi saksi yang sudah diperiksa sebelumnya pada tahap penyidikan, sebelum berkas perkara dikirimkan ke kejaksaan itu kan 130 saksi. Ketika jaksa memberikan petunjuk bahwa perlu lagi didalami keterangan-keterangan saksi, apa kurang 130 saksi itu? Saya kira ini satu perkara yang pidana yang mungkin salah satu di Republik yang butuh sampai ratusan saksi gitu. Di dalam hukum pidana itu kan sebenarnya yang penting adalah 2 saksi. 2 saksi cukup. Yang penting nggak boleh 1 saksi. Unus testis, nullus testis. 1 saksi bukan saksi. 2 saksi aja cukup sebenarnya, sepanjang keterangannya bersesuaian. Kalau ada 130 saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, kemudian berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti mengatakan bahwa perlu lagi pendalaman terhadap 130 saksi itu, berarti keterangan 130 saksi ini masih belum nyambung nih keterangannya nih. Berarti belum ada yang bersesuaian nih keterangan satu dengan yang lain. 130 saksi masa nggak ada persesuaian alat buktinya? Berarti ini masih menimbulkan keraguan
dari jaksa terhadap berkas perkara. Itu dari sisi keterangan saksi. Yang kedua, tadi juga kami mendengar bahwa salah satu petunjuk dalam P19 adalah perlu pendalaman ahli. Loh, ini kan sudah 22 ahli diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kurang apa coba ahli-ahli itu? Kalau diperlukan lagi pendalaman terhadap keterangan ahli, berarti 22 ahli yang sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, kemudian berita acara pemeriksaannya dikirim kepada jaksa peneliti, berarti belum menimbulkan keyakinan juga. Berarti perkara ini masih sumir barang ini. Ya. Makanya jaksa tidak berani mengambil keputusan untuk mem-P21-kan berkas perkara. Karena masih bolong-bolong ini berkas perkara, masih cacat ini. Masih banyak hal yang belum bersesuaian. Ya, 22 ahli itu kan bukan main gitu loh. Dan 22 ahli itu kan dari beragam disiplin ilmu. Ada dari hukum pidana, ada dari digital forensik, ada dari ahli IT, ahli linguistik, ya kan? Kemudian ada ahli-ahli yang macam-macam lagi tuh. 22 ahli diperiksa. Masa perlu lagi pendalaman ahli? Perkara sekecil ini butuh berapa ahli sih? Butuh ratusan ahli. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah ada juga petunjuk dari jaksa peneliti berkas perkara bahwa terhadap P19 salah satu catatan jaksa adalah perlu pendalaman barang bukti. Berkas perkara ini sudah hampir 800 barang bukti disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apa kurang apa coba barang buktinya? 800 barang bukti disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi setelah diperiksa oleh jaksa peneliti berkas dan jaksa penuntut umum bahwa perlu lagi pendalaman terhadap barang bukti. Kita butuh barang bukti apa lagi? Barang bukti utama ijazah sudah disita. Ijazah SMA sudah disita. Katanya skripsi sudah disita. Kemudian semua dokumen pendaftaran mahasiswa program sarjana Fakultas Kehutanan katanya juga sudah disita. Terus kemudian 13 ijazah pembanding juga sudah disita. Itu kan barang bukti semua tuh. Ya. Kemudian lagi adalah skripsi dari teman-teman Pak Jokowi juga sudah disita. Hampir 800 barang bukti disita. Tetapi jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik bahwa perlu lagi pendalaman barang bukti. Terus barang bukti apa lagi yang dibutuhkan dalam perkara ini? Berarti menurut kami berkas perkara tahap 1 yang dikirimkan penyidik Polda Metro Jaya kepada jaksa penuntut umum belum memberikan keyakinan material bahwa perkara ini layak naik ke tahap persidangan. Makanya jaksa tidak mau ngambil resiko. Dia nggak mau mem-P21-kan berkas perkara. Kenapa? Karena begitu limpah tahap 2 dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, maka beban pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum. Dan jaksa tidak mau mengambil resiko menyidangkan satu perkara yang alat bukti belum memberikan keyakinan kepada mereka. Karena tindak lanjut daripada pelimpahan berkas perkara adalah jaksa akan menyusun surat dakwaan. Dan surat dakwaan itu kan harus memberikan keyakinan gitu loh. Dia menuntut orang dengan alat bukti maupun barang bukti yang belum memberikan keyakinan. Makanya jaksa tidak mau mengambil resiko meskipun perkara ini adalah perkara mantan Presiden Republik Indonesia. Insyaallah. Ya. Jadi itu yang sebenarnya kami bisa nilai dari keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Ya. Jadi intinya adalah berkas perkara ini belum layak untuk disidangkan. Itu. Amin. Terima kasih. Kita tidak memenuhi syarat untuk jadi tersangka. Jangan itu harus segera dilepaskan. Artinya dibebaskan dari ketersangkaan. Sip. Oke. Thank you ya, Mbak-mbak ya. Gila lu. Kurang bukti apa coba, Bang? Hah? Sedikit ya. Tanggapan saya dari pernyataan kuasa hukum hari ini, Bang Gopur Sangaji, dapat dikatakan bahwa tersangka itu tidak layak ditersangkakan. Yang layak ditersangkakan adalah Joko Widodo karena dari sekian banyak yang sudah disita oleh Polda Metro Jaya, artinya di situ ada masalah besar yang meragukan.
Saya meyakini, tetap meyakini ijazah Jokowi memang palsu. Itulah yang membuat kejaksaan tidak berani mengambil bola panas ini. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah sore dan kalau dikebut juga tidak akan selesai, maka kita tunda, kita atur lagi jadwalnya sesuai dengan apa yang akan diajukan oleh Perwaceng, nanti tentu melihat jadwal di kampus begitu. Untuk lengkapnya saya mohonkan kepada Perwaceng untuk menceritakan apa saja yang ditanyakan, jumlah pertanyaan dan berbagai ihwal terkait pengambilan keterangan sebagai ahli linguistik forensik. Silakan, Prof. Ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman media juga dengan para pendamping dan juga ini Pak Roy. Siap. Saya alhamdulillah memenuhi undangan penyidik hari ini atas permintaan para pengacara Pak Roy dan kawan-kawan ya. Semuanya 6 orang, tapi tadi baru dilaksanakan 2 orang karena panjangnya data yang harus saya ikuti, data kebahasaannya cukup rumit, banyak ya, rekaman-rekaman YouTube dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya coba analisis, saya bedah dari sisi sejauh mana tuturan-tuturan itu bisa berdampak hukum. Jadi fokus saya kepada data kebahasaan. Itu ya, tidak masuk ke wilayah objek material ijazah itu sendiri. Itu karena itu di luar wilayah keahlian saya. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Silakan, kawan-kawan kalau ada pertanyaan. Ya. Baik, yang pertama pemeriksaan selanjutnya adalah terhadap ahli pidana. Ada 2, Pak Ganjar Laksamana Bondan Bonaprata. Yang kedua Pak Asmi Saputra dari UI dan Trisakti. Tadi memang jadwalnya belum fix, tapi tadi penyidik sudah menerima rencana penjadwalan ulang karena memang hari ini belum bisa sesuai dengan panggilan penyidik. Adapun untuk Prof Aceng sendiri nanti kita jadwalkan setelah mengecek jadwal beliau, karena banyak sekali tadi jadwal-jadwal beliau yang harus cek terlebih dahulu. Tapi yang paling utama adalah agenda selanjutnya untuk ahli pidana 2 orang ya. Dan saya perlu kemukakan bahwa hari ini saya mendapatkan kabar tadi Bung Gafur dan sudah saya konfirmasi juga, ternyata berkas dari jaksa itu dikembalikan. Ya. Dan memang harus demikian karena memang sejak awal pasca gelar perkara khusus itu agendanya itu bukan pelimpahan berkas ke jaksa, tetapi penuntasan pemeriksaan ahli dari tersangka yang saat itu sudah kita mohonkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dan ahli-ahli kita setidaknya sudah ada 7 atau 8 ahli yang sudah diperiksa kumulasi antara yang awal sampai hari ini, baik yang basisnya ahli di bidang penelitian, di bidang digital forensik, termasuk di bidang linguistik forensik. Kenapa penting kami hadirkan linguistik forensik? Agar tuturan atau ujaran yang hari ini menjadi basis pedoman bagi penyidik untuk memberikan deskripsi bahwa itu memenuhi unsur apa yang disebut sebagai pencemaran dan fitnah itu bisa kami berikan perspektif yang lain melalui keterangan ahli, sehingga setidaknya itu bisa menjadi pembanding dan nantinya itu akan menjadi bahan penelaahan bagi jaksa untuk memberikan petunjuk lebih lanjut. Meskipun kami meyakini petunjuk lebih lanjutnya harusnya kasus ini memang tidak bisa dilanjutkan begitu, karena orang yang mempertanyakan tentang keabsahan dokumen, kemudian orang yang kemudian meneliti dokumen tersebut, dan termasuk orang yang menyampaikan hasil penelitian dari dokumen yang dalam hal ini adalah dokumen milik saudara Joko Widodo, itu tidak bisa kemudian dikategorikan secara sepihak sebagai sebuah fitnah, pencemaran, apalagi itu dianggap menyebarkan kebencian atau penghasutan, dan paling penting itu dianggap melakukan editing dan juga manipulasi data elektronik sebagaimana sudah ditegaskan oleh Prof. Henry Subiakto bahwa Undang-Undang ITE itu fungsinya adalah untuk mengawasi transaksi elektronik sehingga semua orang yang bekerja di dalam transaksi elektronik e-commerce itu bisa benar-benar, sehingga kalau ada manipulasi misalkan transaksi yang disalahgunakan, transfer cuma 5 juta, ngakunya 50 juta, belanja 50 juta, dibayar cuma 5 juta, tapi dengan screenshot yang nilainya 50 juta seolah-olah sudah lunas. Sebenarnya hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan undang-undang ITE bukan kemudian digunakan untuk mengkriminalisasi sebuah penelitian yang kemudian dipaksa penelitian itu harus sama dengan keinginan pemilik dokumen.
Kami meyakini bahwa benar hasil penelitian Pak Roy Suryo, Pak Rismon dan yang lainnya ini tentu tidak dikehendaki, bahkan tidak disukai. Tetapi basis penelitian itu bukan masalah like or dislike, tetapi kebenaran hasil penelitian. Boleh jadi penelitian itu bisa dikoreksi dengan penelitian lainnya karena adanya mungkin data yang kurang atau kesalahan metodologi atau penarikan penyimpulan yang keliru. Namun sampai hari ini kami belum pernah menerima satupun argumentasi dari kubu Joko Widodo soal metodologi, soal kesalahan penalaran, soal penyimpulan yang tidak pas, yang itu semua selalu ya kami dianggap, ya klien kami ini langsung dituduh mengedarkan fitnah, pencemaran, manipulasi data elektronik, editing dan seterusnya begitu. Dikit aja, Ada saya tambahan? lupa. Jadi selain ahli, hari ini juga memeriksa beberapa saksi. Saksi yang diperiksa hari ini namanya Fandi dan Erwin, ya, itu saksi-saksi fakta yang ada. Kenapa saksi ini penting? Karena misalnya saksi Michael Sinaga dan juga Janes Siaan, yang meskipun itu kemarin sempat belum jadi diajukan, kemudian dibatalkan, tapi kemudian kita undang. Karena apa? Karena Michael Sinaga dan Janes itu misalnya yang membuat liputan di desa Ketoyan, di desa KKN yang katanya KKN, dan ternyata di sana menemukan fakta yang luar biasa mencengangkan. Besok fakta-faktanya akan diceritakan juga di sidang CLS di Solo, ya gitu. Kemudian sudah pernah membuat liputan di Boyolali, di kota tempat katanya masa kecilnya Jokowi. Ya, itu banyak fakta menarik dari sana. Liputan juga di Solo. Jadi artinya apa? Liputan juga di tempatnya Pak Kasmujo. Nah, ini kan penting. Karena kalau misalnya Pak Kasmujonya tidak bisa kita hadirkan sebagai saksi, mestinya kita minta. Karena beliau bisa menceritakan ya, Michael dan Jani, karena udah merekam langsung ada yang ada, dan itu sangat-sangat berlawanan dengan data-data yang ada selama ini yang disampaikan oleh Jokowi. Dan itu sangat membantu apa yang kami temukan dalam penelitian kami, dalam skripsi dan dalam ijazahnya Jokowi. Jadi saya kira tambahan saya itu, bintangnya hari ini adalah Prof. Aceng. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang ditanyakan langsung ke Prof. Aceng. Pak, tanggapannya mengenai pemeriksaan hari ini? Ya. Saya melihat ya berdasarkan data-data yang muncul dalam proses penyidikan, saya kategorikan tuturan Roy Suryo ini dengan Pak Rismon itu masuk kategori paling tidak saya 4 kelompok mempertanyakan integratif, ya gitu, memperkirakan, ya, menilai, mengevaluasi, gitu ya, dan meragukan. Jadi semua kategori itu ya dalam analisis linguistik kemarin itu tidak berdampak hukum. Gitu ya. Mantap. Jadi kategori mempertanyakan itunya hanya tinggal dijawab. Kategori meragukan tinggal dijawab dengan yang meyakinkan. Kategori menilai ya tinggal mengiyakan atau mentidakkan. Tidak ada sanksi hukum di situ. Jawabnya malah mempidanakan. Iya. Itu sejauh data yang muncul dalam itu ya, karena datanya panjang sekali, berbagai macam rekaman di YouTube, di mana dan sebagainya, di TV segala macam, makanya cukup menguras waktu ya, dan saya harus membaca lebih teliti sehingga, tapi 4 kategori itulah yang muncul hari ini. Tidak ada kategori menghasut, tidak ada kategori memfitnah, tidak ada kategori memanipulasi data. Dari data yang muncul, ini murni analisis kebahasaan ya, bukan analisis hukum. Gitu. Itu yang Saya kira itu ya. Ada tambahan begini, jadi sebenarnya keterangan dari saksi yang disampaikan Pak Roy itu makin mengkonfirmasi persoalan tentang ijazah Saudara Joko Widodo. Sebagaimana kita ketahui, Bu Ova Emilia selaku Rektor UGM sempat 2 kali dalam rilis resmi itu menyampaikan 2 tanggal kelulusan yang berbeda, yang ini membuat masyarakat bingung. Rilis yang pertama adalah 5 November, rilis yang kedua adalah 23 Oktober, walaupun sama-sama tahun 85. Dan ini penting, kenapa? Agar jangan sampai ada kekeliruan, yang kekeliruan itu dilegitimasi oleh penyidikan yang menyebabkan anak bangsa yang merdeka menjadi tercederai, terampas, kemudian masuk penjara. Saya ingin tegaskan, ada spill-spillan yang penting untuk kami sampaikan. Belum lama ini Pak Abraham Samad termasuk yang diundang dalam undangan Pak Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Salah satu hal yang dibahas termasuk soal masalah ijazah. Dan yang paling penting adalah ada atensi yang saya kutip dari Pak Abraham Samad, dari Pak Presiden sendiri, memberikan arahan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, agar ya hati-hati ya, tidak kemudian menggunakan pendekatan yang berlebihan dalam menangani kasus ijazah palsu dengan kata kunci, karena khawatir nanti jika di kemudian hari ternyata
ya terbukti berbeda. Nah, ini kan sebuah indikasi bahwa boleh jadi hari ini dianggap asli tapi di suatu saat ternyata dapat dibuktikan palsu. Karena apa? Karena otoritas hari ini sedang tidak berpihak kepada Pak Roy Suryo. Yang saya maksud otoritas bukan otoritas presiden ya, tapi otoritas penyidikan, otoritas dari Polri. Karena yang lalu saya sudah pernah menyatakan bahwa saya mengkritik proses SP3 yang diberikan itu lebih mengikuti SOP Solo, termasuk pelimpahan. Karena kalau mengikuti SOP yang sebelumnya sudah disampaikan juga, harusnya adalah pemeriksaan ahli terlebih dahulu baru pelimpahan. Dan terbukti hari ini ketika barang itu dipaksakan dilimpahkan setelah kunjungan 2 orang ya ke Solo ya, bolak-balik ternyata balik lagi. Itu mengkonfirmasi memang harusnya prosedur hukum yang ditaati, tetapi tidak, dan itu bisa memungkinkan sesuatu yang sebenarnya palsu menjadi asli karena otoritas yang mengendalikan. Karena itu saya pikir kita semua harus menghormati atensi dari Pak Presiden agar jangan terlalu berlebihan. Dan dalam konteks terlalu berlebihan ini kami sudah tafsirkan, diantaranya memang klien kami tidak ditahan. Saya kira kalau ditahan memang sangat berlebihan. Dan pada konteks selanjutnya saya pikir kasus ini harus dihentikan karena memang tidak ada pidana dalam kasus ini. Insya Allah kita akan terus berjuang dan seluruh rakyat terus mendukung kami. Yang harusnya dipidana itu orang yang memalsukan ijazah, betul? Bukan orang yang meneliti ijazah, betul? Hari ini kita semuanya ingin Joko Widodo ke pengadilan, betul? Bukan pergi ke 7.000 kecamatan, bukan pergi ke 514 kota kabupaten, atau setidaknya bukan berkunjung ke 38 provinsi. Tapi yang kita butuhkan adalah hadir di pengadilan untuk membuktikan ijazahnya, menunjukkan ijazahnya ke seluruh rakyat Indonesia. Betul-betul? Demikian kawan-kawan ya, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada kami tutup ya. Oke, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin.